Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Kali ini kita akan memanfaatkan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, melanjutkan sesi yang sebelumnya, yaitu pembelajaran Pancasila. Kali ini kita masuk tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Ada beberapa kebijakan negara ya di mana Pancasila harus selalu mewarnai daripada kebijakan negara sehingga kebijakan ini dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan politik. Ini sesuai dengan sila yang keempat. Yang pertama yaitu diberikannya ruang bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi dan partai. Jadi kebijakan politik yang pertama yaitu negara harus memberikan ruang yang besar kepada masyarakat untuk berserikat, membuat organisasi, berkumpul, ya, dan juga mendirikan partai. Nah, ini kalau kita lihat ya, sudah banyak di Indonesia berdirinya organisasi, berserikat, berkumpul ya, dan juga partai-partai. Kemudian adanya DPR sebagai representasi dari rakyat ya. Jadi, kebijakan politik, kebijakan negara di bidang politik yaitu memberikan ruang kepada DPR sebagai representasi dari rakyat. Karena sebagai wakil dari rakyat, seharusnya DPR juga menjalankan amanah daripada rakyat. Selanjutnya adanya pemilihan secara langsung baik legislatif dan kepala negara. Jadi di Indonesia, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya, baik di eksekutif maupun di legislatif. Next, selanjutnya implementasi Pancasila dalam politik yang dibutuhkan rakyat sebagai pendukung kebijakan Pancasila. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh dan politik Indonesia merupakan politik yang bersumber dari rakyat. Jadi kebijakan politik harus tetap memegang amanah ya negara bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Nah, di samping itu juga rakyat harus selalu mendukung kebijakan-kebijakan negara yang baik, ya, mengawasi kebijakan negara sehingga rakyat itu tetap selalu menjadi kedaulatan terletak di tangan rakyat. Kemudian kebijakan implementasi kebijakan negara dalam bidang ekonomi tentu harus sesuai dengan sila yang kelima dari Pancasila. Nah, kalau kita lihat itu dibentuknya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak, tentunya ada PLN, PDAM dan lain-lain. Nah, ini tentu dalam kebijakan ekonomi ini mengutamakan rakyat, dibentuknya badan usaha milik negara, milik daerah, karena menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya tidak bisa dipermainkan oleh badan-badan usaha lainnya, karena kalau dikuasai oleh negara maka akan diatur oleh negara demi kesejahteraan rakyat, supaya tidak ada permainan-permainan yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat. Selanjutnya, negara masih mengontrol harga-harga barang yang berpengaruh ke masyarakat luas dengan memberikan subsidi, contohnya subsidi beras, raskin, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, negara kita, pemerintah masih ikut mengontrol ya harga-harga barang, memberikan subsidi, yaitu tujuannya di bidang ekonomi adalah agar terjaminnya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, tidak ada permainan-permainan harga, dan masyarakat tidak dirugikan. Dan juga inilah bentuk dari kebijakan ekonomi sebenarnya adalah sistem ekonomi Pancasila, selalu memberikan subsidi dan juga mengatur kehidupan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lancar di bidang ekonomi. Kemudian sistem perekonomian berdasarkan Pancasila, yaitu harus terhindar dari persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya. Inilah sistem ekonomi Pancasila yang tidak menginginkan hanya persaingan bebas seperti liberal ya misalnya ya, persaingan di pasar bebas sehingga yang kuat semakin kuat, yang lemah akan mati. Nah, itu tidak diharapkan dalam sistem perekonomian Pancasila. Kemudian tidak diinginkan juga ada monopoli. Ini kalau kita lihat
Jadi dalam sistem ekonomi Pancasila yaitu menghindari adanya monopoli penguasaan sumber ekonomi oleh satu orang atau beberapa kelompok orang sehingga sangat merugikan kepada rakyat karena bisa mengendalikan harga barang dan sebagainya. Di mana persaingan bebas dan monopoli dapat menimbulkan rakyat sengsara dan saling menindas satu sama lain. Sistem perekonomian yang dapat disesuaikan dengan rakyat Indonesia sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Selanjutnya, implementasi kebijakan negara, yaitu kebijakan sosial budaya, tentu sesuai dengan sila kedua juga sila kelima. Yang pertama adanya kebebasan beribadah ya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya, sila pertama juga mengatakan adanya kebebasan beribadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian adanya perlindungan dan hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual, atas karya cipta dan budaya anak bangsa dengan keluarnya Undang-Undang Haki dan sebagainya. Kemudian implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling menghargai dan toleransi antar umat yang berbeda keyakinan, suku, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kebijakan implementasi kebijakan negara dalam bidang HANKAM, ya, pertahanan keamanan, sesuai dengan bunyi sila yang ketiga, yang yaitu adanya TNI yang menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pengakuan sebagai negara hukum Rechtsstaat, bukan negara yang berdasar kekuasaan Mahdat. Implementasi Pancasila bidang HANKAM yaitu kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara Indonesia perlu adanya peraturan berupa perundang-undangan untuk mengatur ketertiban keamanan warga negara Indonesia sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, aplikasi Pancasila tentunya dalam bidang ideologi, ya. Aplikasi ideologi Pancasila adalah suatu gagasan dan norma yang secara real harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan sifat sebagai ideologi terbuka yang dijadikan sebagai ideologi nasional, cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Jadi ideologi harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Aplikasi dalam bidang politik, praktek pengembangan kehidupan politik berdasarkan kepada moralitas bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi sumber etika politik dan moralitas utama dalam hubungan legitimasi kekuasaan hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan bernegara. Nanti juga akan kita pelajari tentang Pancasila sebagai sumber etika. Lanjut, aplikasi dalam bidang ekonomi adalah praktek pengembangan kehidupan ekonomi yang humanistik, kerakyatan dan kekeluargaan yang didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh penjuru wilayah tanah air. Kemudian aplikasi dalam bidang sosial budaya, praktek pengembangan kehidupan sosial budaya berdasarkan pada prinsip etika Pancasila yang pada hakikatnya bersifat manusiawi demi peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sedangkan aplikasi dalam bidang pertahanan keamanan, bagaimana praktek pengembangan pertahanan dan keamanan negara Indonesia dengan berbasiskan kesadaran moralitas keamanan sehingga diterapkan atas dasar kemanusiaan dan bukan kekuasaan semata demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Baik, selanjutnya kita juga harus menghindari beberapa krisis yang terjadi, ya. Kita perbaiki, kita awasi, kita evaluasi, yaitu masih terjadinya berbagai macam krisis, ya.
Jadi kita harus menghindari ya krisis yang terjadi ya, kita evaluasi dan kita perbaiki dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yaitu masih terjadinya krisis politik di kalangan elit politik, yaitu di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita lihat masih adanya penyalahgunaan kekuasaan, ya krisis keteladanan, kebijakan yang tidak pro rakyat, pemaksaan kehendak, mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, korupsi, kolusi, nepotisme, krisis moral dan etika sebagai pejabat negara, politik, uang, jual beli perkara, penglabelan kelompok pendukung pemerintah dan oposisi, dan kelompok pro dan anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, serta pertentangan aturan pusat dan daerah. Ini harus segera diperbaiki ya, supaya tidak terjadi lagi krisis politik ini di kalangan elit politik, sehingga betul-betul menjalankan tugasnya secara amanah dan mendapatkan legitimasi kepercayaan dari rakyat. Selanjutnya juga terjadi krisis politik di kalangan masyarakat, yaitu masih adanya penglabelan kelompok masyarakat yang pro dan anti Pancasila, ketidakpatuhan terhadap pemerintah dan kebijakannya, tidak patuh terhadap undang-undang dan peraturan, pemaksaan kehendak anarkis dalam penyampaian aspirasi politik dan demonstrasi, konflik horizontal dalam pemilu dan pilkada, fanatisme terhadap figur politik dan organisasi politik tertentu saja, krisis moral dan etika dalam partisipasi politik, mobilisasi partisipasi politik, open terhadap politik uang, dan apatisme serta rendahnya partisipasi politik. Ini harus diperbaiki agar kehidupan berbangsa kita menjadi semakin baik, dan pemerintah harus melakukan implementasi kebijakan negara yang mampu merubah keadaan ini. Kemudian dalam ekonomi juga sering terjadi krisis ekonomi, ya, artinya bukan secara fisik ya, tapi indikasi masih adanya liberalisasi dalam bidang ekonomi, sedangkan kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, adanya pencabutan subsidi oleh pemerintah, kelangkaan barang, kebutuhan pokok, kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM dan tarif listrik, kebijakan investasi yang dianggap pro asing, penguasaan dan eksploitasi SDA oleh asing, kesenjangan tingkat pendapatan, masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, kurang berjalannya ekonomi kerakyatan dan koperasi. Ini menjadi tugas kita bersama, pemerintah, masyarakat, untuk mengatasi krisis ekonomi sehingga tidak terjadi lagi krisis-krisis seperti ini. Selanjutnya dalam sosial budaya juga sering terjadi ya krisis, yaitu adanya pengkotak-kotakan masyarakat, penglabel-labelan masyarakat, seolah ada sebagian masyarakat adalah masyarakat yang sangat Pancasilais, sebagian lagi tidak Pancasilais, ya masyarakat melabelkan sendiri, mengkotak-kotakan masyarakat sendiri, kemudian terjadinya kemerosotan moral dan etika, adanya pemaksaan kehendak dan anarkisme, ya, apatisme dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap aparat dan peraturan, kemudian fanatisme terhadap budaya barat, meninggalkan budaya timur, menipisnya nasionalisme, meningkatnya fanatisme SARA dan kedaerahan, budaya KKN, lunturnya tradisi dan sifat kesantunan, serta keramat tamahan, lunturnya saling tolong-menolong dan kepedulian, lunturnya kekeluargaan, gotong royong, serta hilangnya musyawarah dan mufakat. Ini krisis ini harus kita atasi secepatnya. Kemudian indikasi krisis hankam, masih banyaknya terorisme, gerakan separatis, mengacau keamanan, pernyataan dan ancaman pemisahan NKRI, masih terjadinya makar konflik perbatasan, perang antar suku, klaim wilayah NKRI dan pengelolaan wilayah tertentu oleh asing, konflik vertikal pusat daerah, provinsi, kabupaten, konflik horizontal pilkada pemilu, penguasaan pengelolaan wilayah tertentu NKRI oleh asing. Ini harus segera dibuat kebijakan negara yang mengatasi krisis-krisis seperti ini. Nah, aplikasi nilai-nilai Pancasila saat ini, ya, ada yang masyarakat kita masih pada taraf mengetahui Pancasila itu terdiri dari 5 sila, ada yang sudah bisa menghafalnya, bisa menyebutkan sila 1 ke 5, tapi ada yang sudah paham 5 sila dan 45 butirnya, dan ada juga yang telah mengaplikasikan Pancasila. Artinya dia mengetahui, dia hafal, dia paham dan menerapkannya dalam kehidupan.
Demikianlah pembelajaran Pancasila kita pada sesi ini mengenai kebijakan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Mudah-mudahan semua telah mengikuti, ya, telah menonton dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat di channel ini, Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Jika ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda, silakan ya untuk memberikan dukungannya, supportnya dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa ya, di samping Anda mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan amal, dan ini adalah tugas kewajiban kita juga untuk Anda melakukan men-share ya channel ini, karena ada ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran Pancasila ini sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengedukasi masyarakat lainnya tentang pembelajaran Pancasila. Sekali lagi, ikuti terus sesi-sesi dalam pembelajaran Pancasila ini, mulai dari sesi pertama hingga sesi terakhir. Jangan ada yang ketinggalan, karena kita melaksanakan pembelajaran Pancasila di channel ini secara praktis dan mudah, serta tidak pakai ribet dan tidak jahit. Demikian, semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.